selalu ada kesiapan untuk menerima pengaruh dari malaikat tadi. Fa inna muhbitu asbabis sa'adati. Akal inilah yang menjadi sumber kebahagiaan manusia. Maksudnya kebahagiaan sejati manusia. Kalau kebahagiaan syahwat itu bukan kebahagiaan namanya, tapi kelezatan, kesenangan, kenikmatan. Ini sa'adah beda. Nah, sa'adah ukhrawiyah itu bisa diraih lewat akal ini. Akal yang memiliki hubungan romantis dengan al-malaikah al-muwakkal. Malaikat-malaikat yang ditugasi Allah untuk mengirimkan ilmunya Allah. Jadi kuwi panjenengan mboten usah terlalu gaya ya. Aku oleh ilmu teko Allah langsung. Itu tidaklah langsung ditunda, tetapi lewat perantara malaikat. Gitu dia. Mulai sampean rajin sembahyang, rajin sholat berjamaah. Dikasih pengetahuan oleh Allah tentang sholat berjamaah. Akibat dari sholat berjamaah di masa mendatang. Sopo sing ngekei pengetahuan itu sampai masuk ke jiwa kita. Itulah ada malaikat. Kalau ngaji, kalau yang kita nyampe nanti, itu sifatnya informasi. Benar. Apakah masuk ilmunya nanti? Kok dhisik? Nggih. Lah iki ne kotor. Wong akeh bletokane ning jiwane yang malaikate ra iso mlebu. Kok lambene jejeg goroh, malaikat ra iso mlebu. Ngoten nggih. Bukan Gusti Allah iki medhit ra ngkai ilmu mboten. Tapi kita sendirilah yang membatasi itu. Kita sendirilah yang tidak bisa dimasuki oleh ilmu karena bebal, tayengan. Nah itu baik. Jadi jangan seperti orang Yahudi ya, yang menuduh Allah itu pelit. Ya. Jangan. Allah itu tidak pelit. Rahmatnya Gusti wasi'a kulli syai'. Rahmatnya Gusti Allah semua melambah, semuanya dapat. Tapi kenapa kok kalau panjenengan itu kok mboten dapat? Kenapa? Ya tadi itu karena kakean kotoran. Nah, kotoran itulah yang disebut dengan hijab. Kotoran itulah yang disebut dengan dosa. Sehingga malaikat-malaikat muwakkal itu tidak bisa masuk ke dalam jiwa kita. Kenapa? Tertutup oleh tabir gelap. Ya, betul. Karena itu sampai sekarang otak kita menjadi bodoh. Kenapa kok bodoh? Karena dikendalikan oleh syahwat. Karena di arahnya ke bawah dia, tidak ke atas. Arahnya nuruti lambung, nuruti perut, nuruti itu akal binatang yang berjalan. Akal binatang. Gak cerdas, gak pinter. Karena itu akal binatang itu cara pandangnya cuma hari ini. Besok hari ini, perutnya besok ada nggak kira-kira? Ia dipikir jarak dekat, kenapa? Sesuai dengan inderanya. Tapi kalau akal ini pandangannya jauh ke depan, jauh ke depan. Baik ngerti nggih. Inilah wahadil quwa an-nadhariyah al-alimah. Jadi itulah yang disebut dengan akal nazari itu. Atau daya nazari, akal yang bersifat teoritis, akal yang menampung ilmu. Yeah. Jadi saya tak kayak gampang gitu, supaya gampang ya. Akal teoritik apa ya? Akal teoritik itu menurut Imam Ghazali itu ada tiga fase. Nanti kita bisa mengenali itu. Yang pertama itu nisbatu halil tifl. Seperti hubungan antara seorang anak kecil dengan kemampuan menulis. Seperti, ya. Jadi akal teoritik itu oleh Imam Ghazali dibagi menjadi 3 fase, 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu diibaratkan seperti anak kecil, hubungan antara anak kecil, ya, dengan apa? Kemampuan atau potensi dia bisa menulis. Fa inna tifl fihi quwwatun lil kitabah. Pada diri anak kecil itu ada kekuatan, ada potensi untuk bisa menulis. Lakin
quwwatun ba'idah minal fi'li. Akan tetapi potensi tersebut masih jauh dari tindakan. Potensinya ada, tindakannya tidak ada. Anak kecil itu pada jiwanya ada namanya potensi bisa menulis, tetapi hanya berupa potensi yang ada dalam dirinya. Belum ada tindakan praktis. Tapi potensi itu ada. Kalau dalam bahasa Chomsky itu blackboard. Bahwa di dalam otak manusia itu ada satu kotak khusus menyimpan potensi lughawiyat, potensi linguistik. Ada kosakata berapa juta di situ. Itu terekam di situ. Nih. Nah, oke. Kemudian berarti kita lahir itu sudah ada blackboardnya. Potensinya sudah ada. Tetapi belum terwujud dalam bentuk apa? Tindak. Barulah kemudian fase yang kedua. Naik kedua. Ar-rutbatu tsaniyatu an yahsula fiha jumlatun minal ma'qulati al-awwaliyyati. Fase yang kedua, seseorang manusia itu akan memperoleh jumlatun minal ma'qulati, sejumlah konsep-konsep primer ad-daruriyati yang bersifat esensial. Dalam arti ingatan, sudah mulai masuk makulat, sesuatu yang bisa diakal, tetapi sangat sederhana. Seperti kahalis sabiyi al-mumayyizi. Coba sampean lihat ini, perkembangan kedua itu seperti bagaimana kondisi anak kecil ketika mulai mengenal mengenal beberapa hal. Tamyiz, anak kecil yang tamyiz, umur 7 tahun, belum tahun. Dia sudah mulai mengenal beberapa hal. Anak tuh usia sampai kemudian al-murahiq lil bulugh, mulai memasuki usia balik. Usia 9 tahun, 10 tahun. Wa takunu hadhi ka quwwati sabi bil idafati ila al-kitabati. Setelah anak kecil itu arafa ad-duwata al-qalama wal hurufa al-mufradata dunal muqabbah. Dia sudah mulai tahu, mulai mengenali ini ballpoint. Ini tempat ballpoint. Sudah mulai dia mengenal. Demikian. Kemudian bagaimana dengan potensi menulis tadi itu? Nah, kekuatan anak kecil bisa menulis itu sudah mulai dia mengenal huruf-huruf ini A. Kalau begini itu namanya B. Ini namanya C. Tetapi ingat, masih berbentuk huruf-huruf yang tersambung menjadi kata-kata. Lek zaman awak di sekolah SD ini apa? Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ngeja. Mulai mengenal itu. Ya. Mulai sudah bisa menulis ini Bapak Budi, tulisannya gede-gede, menceng-menceng ya. Umur 7 tahun, 8 tahun, zamannya awak dewi piye. Oke, sudah mulai mengenal itu. Tetapi dunal murokabah, dia belum bisa menulis kalimat kompleks. Masih kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, tulisannya gede-gede. Tapi bisa mengenal ada potensi menulis. Betul. Potensi menulis. Ingat ya, itu bukan bapak guru loh. Bukan. Itu potensi sejak lahir. Ada potensi manusia bisa menulis. Ada potensi manusia bisa berbahasa.